Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Uyun dengan NIM 90501210016, jurusan Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini kita bahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK dan sistem moneter di Indonesia. Nah, tentang peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan sistem moneter di Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Di sini kita akan memahami tentang pengenalan materi OJK dan sistem moneter Indonesia. Nah, di bab ini kita bahas tentang Otoritas Jasa Keuangan dan sistem moneter di Indonesia. Nah, OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Sistem moneter Indonesia di sisi lain mengacu pada kebijakan dan alat yang digunakan untuk mengatur mata uang, kredit, dan suku bunga. Mengetahui keduanya penting untuk memahami bagaimana perekonomian Indonesia berfungsi. Selanjutnya, apa itu Otoritas Moneter Indonesia? Nah, Otoritas Moneter Indonesia tujuannya yaitu mengawasi kebijakan moneter di Indonesia dan memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan harga, mengendalikan inflasi. Nah, fungsi bank dan otoritas moneter di Indonesia. Nah, otoritas moneter Indonesia memiliki beberapa fungsi dan utama, termasuk mengeluarkan kebijakan moneternya sendiri, mengatur suku bunga, mengawasi pengelolaan aset luar negeri, dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Nah, selanjutnya ini peralihan otoritas moneter ke otoritas jasa keuangan atau disebut dengan OJK. Nah, pada tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK didirikan sebagai pengganti Otoritas Moneter Indonesia. Peralihan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dan menciptakan sistem yang keadilan. Nah, fungsi tugas dan wewenang OJK. OJK memiliki fungsi utama dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. OJK juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui regulasi dan inovasi keuangan. Nah, peran strategi OJK. Nah, OJK memainkan peran strategi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan Indonesia, mendorong inklusi keuangan, dan melindungi konsumen. Selain itu, OJK juga berperan dalam memajukan sektor jasa keuangan agar dapat berkontribusi lebih besar pada pembangunan ekonomi negara. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari materi tentang OJK dan sistem moneter di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.